Baik, teman-teman, kita lanjutkan struktur kita ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur yang bagian kedua, yaitu mengenai jenis soal error analisis. Tapi sebelumnya, kita review sedikit materi yang sudah kita pelajari ya. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-8 kita sudah kenalan dengan ketujuh kelas kata yang perlu kita kuasai ya, teman-teman, untuk bisa eh, apa namanya? eh, mengisi struktur TOEFL seperti itu, teman-teman. Yaitu 7 kelas kata itu adalah yang pertama kita punya kata benda atau noun, kemudian kata ganti, kata kerja, kata hubung, kata sifat, preposisi, dan keterangan. Nah, untuk kata benda dan kata ganti sampai conjunction itu kita sudah pelajari di sentencing ya. Jadi di sentencing atau caranya buat sentence, teman-teman harus pahami kita harus wajib punya subjek dan predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, teman-teman. Kalau enggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Nah, kalau teman-teman menemukan ada 2 subjek, 2 predikat, atau kalimat itu enggak apa-apa memiliki lebih dari 1 subjek predikat ya, teman-teman. Syaratnya harus ada conjunction. Atau kalau saya balik, kalau di dalam kalimat kita mau masukkan conjunction, maka subjek predikatnya harus lebih dari 1. Terutama conjunction yang selain fanboys seperti itu. Nah, jika teman-teman nanti menemukan penanda inversi ketika mencari subjek predikat, jadi balik ya subjek predikatnya menjadi predikat subjek. Jadi cari jawaban yang predikat dulu baru subjek dan hanya satu bagian subjek saja yang bisa pindah di sebelum hanya satu bagian dari predikat saja yang bisa pindah sebelumnya subjek. Ya, teman-teman, misalkan auxiliary-nya ada 3, yang bisa pindah hanya satu saja yaitu auxiliary yang paling depan, seperti itu. Kemudian ada bentuk kalimat yang unik lagi namanya double komparatif. Jadi ketika teman-teman nanti mencari subjek predikat tiba-tiba menemukan ada the more, carikan gandengannya yaitu the more satunya ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi nanti sesudah dicek secara sentencing teman-teman tidak menemukan ada kesalahan apapun atau ada yang hilang berarti fix itu masalah di phrasing atau bagian dari bagian kalimat yang hilang. Seperti itu. Nah, di phrasing yang pertama kita belajar mengenai penggunaan kata sifat atau adjektif ya. Jadi fungsi kata sifat atau adjektif itu hanya bisa menjelaskan kata benda. Dan ketika dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan, kata sifat itu tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Oke, jadi kata sifat dulu baru kata benda. Kemudian kalau di phrasing yang kedua kita sudah belajar mengenai keterangan ya, teman-teman, atau adverb. Yang mana adverb ini bisa menjelaskan hampir seluruh kelas kata yang lain. Jadi dia bisa menjelaskan predikat atau verb, dia juga bisa menjelaskan selain predikat atau adjektif, kata sifat, kalau nggak gitu noun, kata benda, ataupun keterangan atau adverb. Nah, ke tempatnya ketika keterangan itu menjelaskan predikat, kita harus paham dulu predikat itu ada 3 bentuk predikat ya. Yang pertama predikat itu bisa dibuat dari to be yang berdiri sendiri, namanya linking verb teman-teman. Kemudian juga bisa dari verb tunggal yaitu verb 1, kemudian verb SIS ataupun verb 2. Disebut verb tunggal karena dia tidak ada auxiliary-nya. Kemudian yang berikutnya ada predikat itu yang dibuat dari auxiliary yang ketemu sama verb seperti itu. Nah, nanti tempatnya adverb-nya masing-masing beda. Kalau adverb keterangan ini mau menjelaskan kata kerja berupa to be, maka tempatnya adalah di setelahnya ya. Kemudian kalau keterangan itu mau menjelaskan kata kerja tunggal, tempatnya bisa di sebelumnya, bisa di setelahnya. Kemudian jika keterangan itu mau menjelaskan predikat berupa auxiliary verb, hanya bisa adverb itu jatuh di setelah auxiliary pertama. Jadi boleh setelah auxiliary pertama, setelah auxiliary kedua, ataupun setelah kata kerjanya, seperti itu. Yang pasti dia tidak boleh di sebelum auxiliary pertama ya. Kemudian auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia juga kata kerja, teman-teman. Cuman bedanya dengan kata kerja lain, dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia hanya bisa membantu kata kerja lain. Jadi harus ada kata kerja lain setelah auxiliary ini. Oke. Dan auxiliary ini dibagi menjadi 4 keluarga besar. Yang pertama keluarganya do yaitu do, does, did. Kemudian yang kedua keluarganya to be yaitu is, am, are, was, were, be, been, being. Yang ketiga keluarganya have, yaitu have, has, had. Dan yang terakhir keluarganya modal, yaitu will, can, shall, may, must, might, could, would, should, had better, would rather, sama ought to.
Nah, mereka dibagi menjadi 4 karena gandengannya masing-masing beda. Yang pertama, do, does, did itu gandengannya adalah verb 1 ya, teman-teman. Kemudian kalau to be, nah hanya to be. Dari auxiliary yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja itu hanya to be, teman-teman. To be itu boleh diikuti verb ing, itu aktif ya, caranya bilang sedang Kemudian to be juga boleh diikuti verb 3, nanti jadi pasif predikatnya, seperti itu. Dan pasif tidak boleh punya objek, kecuali beberapa kata kerja ya, teman-teman. Kemudian have said itu gandengannya adalah verb 3, artinya sudah Kemudian yang terakhir modal itu gandengannya adalah verb 1. Seperti itu. Jadi nanti keterangan kalau mau menjelaskan auxiliary verb, tempatnya yaitu di setelah auxiliary-nya. Seperti itu. Nah, balik lagi ke keterangan atau adverb. Selain predikat, adverb juga bisa menjelaskan adjective, noun, ataupun adverb. Nah, kemarin kita sudah belajar adjective itu tempatnya kalau dia nempel sama kata benda adalah di sebelum kata benda yang dijelaskan ya. Nah, nanti ketika keterangan ini atau kata sifat maksud saya, dia nempel sebelum kata bendanya, dia bisa disempilin dengan kata keterangan. Jadi keterangan itu bisa di sebelumnya determiner, bisa di sebelumnya deskriptif atau di setelahnya determiner, juga bisa di setelah kata benda, jika keterangannya itu menjelaskan kata benda. Oke, jadinya nanti seperti ini. Adverb, adjective, noun, sama adverb lagi. Kemudian ada juga adjektif yang bisa berdiri tanpa kata benda ya, teman-teman, yaitu adjektif yang dari deskriptif. Nanti ketika dia mau dijelaskan dengan keterangan, itu bisa di sebelum, bisa di setelahnya, tergantung jenis keterangannya. Bahkan keterangan itu juga bisa dijelaskan dengan keterangan yang lain, teman-teman. Ya. Kemudian yang terakhir untuk keterangan, keterangan itu ada yang dibuat dari kelas kata lain, yaitu preposisi. Jadi preposisi dengan objeknya atau object of preposition-nya, itu nanti digabung jadi satu, dia menjadi keterangan. Alias preposisi itu aturannya setelahnya harus kata benda atau kata ganti ya. Kalau mau diisi verb ya harus verb dirubah menjadi kata benda, namanya gerund, yaitu verb ing ya teman-teman. Jadi preposition plus noun. Atau ada satu preposisi yang boleh diikuti verb 1 yaitu to. Tapi hanya to aja yang boleh diikuti verb 1 ya teman-teman. Nah, jenis keterangan yang dibuat dari preposisi ini ketika dia menjelaskan kata lain, tempatnya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Jadi kata yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau nggak ada saya mute dulu. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian setelah kita belajar keterangan, kita juga belajar tentang gandengan kata. Jadi di soal structure TOEFL itu ada yang cara mengerjakannya. Nanti kalau teman-teman menemukan kata A, pilih di pilihan ABCD gandengannya, yaitu kata B, misalnya seperti itu. Nah, untuk gandengan kata yang pertama ada di conjunction atau kata hubung, yaitu ada not only but also. Also-nya boleh hilang, boleh misah juga ya, teman-teman. Kemudian juga either or atau whether or, boleh juga. Kemudian ada neither nor, kemudian ada both and. Oke, jadi kalau ada both, gandengannya and, nggak boleh both sama or nggak bisa, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada gandengan kata di perbandingan atau comparison. Yang pertama caranya bilang sama dengan, yaitu as. Tapi hati-hati ya, as di sini setelahnya nggak boleh diisi dengan kata benda aja, ya. Jadi harus ada kata sifat ataupun kata keterangan. Karena as kalau diisi dengan kata benda saja, tanpa kata sifat yang deskriptif, otomatis itu as-nya preposisi, artinya sebagai, bukan artinya sama ya. Jadi untuk as ini hati-hati teman-teman, karena sering sekali dibuat untuk pengecoh. Kemudian yang berikutnya ada more, artinya lebih, gandengannya adalah than. Ada juga would rather ya, bisa juga gandengannya than. Ada juga the most, caranya bilang yang paling atau namanya superlatif, nanti gandengannya adalah of, kalau nggak gitu in, kalau nggak gitu among. Kemudian gandengan kata yang terakhir itu di preposisi dan keterangan, teman-teman. Yaitu kita punya from, gandengannya adalah to. Jadi from to, dari hingga. Seperti itu. Kemudian ada between and, di antara A dan B. Kemudian ada to yang O-nya 2 artinya terlalu, nanti gandengannya to verb 1 ataupun enough juga boleh, gandengannya to verb 1. Ada juga so artinya sangat, gandengannya adalah that artinya sehingga. Ada juga such artinya sangat, that-nya sehingga, bedanya sama so. Kalau so cukup diikuti kata sifat saja, nanti boleh langsung diikuti that.
Tapi kalau such itu nggak boleh cuma kata sifat. Jadi harus ada kata sifat dan kata benda ya baru diikuti conjunction that-nya seperti itu. Kemudian berikutnya ada such terus as gandengannya such di situ artinya beberapa, as-nya seperti ya. Dan yang terakhir ada ungkapan urutan, contohnya the first, the second, the third dan seterusnya. Nanti gandengannya adalah to verb 1, teman-teman. Oke, dan ini tidak perlu dihafal karena teman-teman nanti ketika latihan sambil melihat lama-lama akan hafal sendiri di luar kepala. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama sampai hari ke-8. Sebelum kita lanjut ke hari ke-9 nih, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke hari ke-9. Jadi di hari ke-9 ini kita akan belajar mengenai error analysis atau caranya menganalisa kesalahan di dalam kalimat. Karena nanti kita di struktur bagian kedua, teman-teman akan dihubungkan dengan jenis soal ini. Ya. Jadi error analysis itu adalah soal struktur bagian kedua. Jadi struktur itu dari 40 soal dibagi menjadi 2, yaitu part A nomor 1 sampai 15 ya, teman-teman. Jadi hanya ada 15 soal untuk part A. Untuk part B ini nomor 16 sampai nomor 40. Jadi ada 25 soal. Nah, part B ini lebih banyak. Nah, part B ini sebenarnya mereview kembali pengetahuan kita mengenai kelas kata ya, teman-teman. Dan penggunaan khususnya seperti itu. Karena ada beberapa kelas kata yang special word ya, jadi penggunaannya khusus seperti itu. Nah, untuk sebelum kita ke teori, saya mau latihan dulu ya, sambil warming up, sambil mengecek pemahaman teman-teman. Nah, misalnya ada kalimat seperti ini, teman-teman. Albert Einstein did not work at the hospital. Kalau diartikan Albert Einstein itu tidak bekerja di rumah sakit itu. Tapi di kalimat ini ada bentuk kata yang salah, teman-teman. Ada yang tahu kata yang salah itu kata apa? Work. Work. Ya, yeah, that's right. Harusnya Verb 1 aja. good job. Jadi harusnya tanpa ed ya, good job teman-teman. Alasannya kenapa? Kenapa harus dirubah jadi verb 1? Karena ada auxiliary did. Good, karena ada auxiliary did. Nice. Auxiliary do, does, did, gandengannya adalah verb 1. Oke, good. Berarti teman-teman masih ingat ya. Nice. Nah, nanti kurang lebih seperti ini sering keluar, teman-teman. Oke, jadi gandengan auxiliary-nya. Tapi bukan cuma itu ya, tapi salah satunya itu. Jadi harusnya Albert Einstein did not work at the hospital. Contoh lagi, teman-teman. An electric eel able produce electricity. Nah, di sini ada kelas kata yang salah. Jadi ada kata sifat, tapi menjelaskan kata kerja. Harusnya kata sifat itu menjelaskan kata benda, tapi di sini ada kata sifat menjelaskan kata kerja. Ada yang tahu kata sifat apa yang saya maksud? Electricity. Electricity itu kata benda. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran dengan iti-iti, sebagai kemungkinan besar ya, jadi 95% kata yang berakhiran dengan iti atau city misalnya, itu adalah kata benda kalau dalam bahasa Inggris. Tadi ada sepertinya ada yang menjawab selain electricity, yaitu Able. able. That's right, teman-teman. Able itu kelas katanya adalah kata sifat ya. Kata sifat itu harus menjelaskan kata benda. Dan di sini kata sifatnya menjelaskan kata kerja, mampu memproduksi atau mampu menghasilkan. Nah, nggak bisa teman-teman. Kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma 2, yaitu kata kerja jenis auxiliary ya. Jadi auxiliary, kalau nggak gitu kata keterangan. Jadi cuma 2 saja yang bisa menjelaskan kata kerja. Nah, kebetulan ada auxiliary dari keluarganya modal yang artinya sama-sama dapat atau mampu atau bisa. Ada yang tahu arti kata bisa di modal yaitu? Can. Ya, that's Can. right. Yaitu can. Jadi itu harus kita ganti menjadi can, teman-teman. Ya, jadi auxiliary. Jadi auxiliary verb ini nanti. Nah, artinya sama. An electric eel can produce electricity. Artinya sama. Seekor belut listrik itu mampu menghasilkan listrik. Tapi di situ ini kalimatnya lebih sesuai atau lebih baku, lebih grammatical correct seperti itu. Grammatically correct, maaf. Ya, karena kata kerja bisa dijelaskan auxiliary bukan kata sifat. Seperti itu ya. Lagi teman-teman pemanasan lagi ya, salah nggak apa-apa, kita belajar. Nah, kalau untuk yang nomor 3 ini ada pemborosan teman-teman. Jadi si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu.
ke dalam kalimat, yaitu he is the most best PUBG Mobile player in the world. Ada yang tahu kata apa yang membuat kalimat ini jadi boros? Most. The most Yeah, best. that's right. The most best. Good. Jadi most-nya ya yang harus kita hapus karena kata best itu sudah bentuk yang paling atau namanya superlatif dari kata good, teman-teman. Jadi good itu baik, lebih baik atau komparatifnya itu adalah better. Nah, untuk superlatifnya caranya bilang yang paling baik itu adalah best. Nah, kalau sudah pakai best jangan pakai most lagi. Jadi pemborosan. Jadinya most-nya harus kita hapus. Jadinya he is the best PUBG Mobile player in the world. Seperti itu. Kemudian contoh keempat, ini ada yang kebalik teman-teman. The method new was proven to be effective. Ada yang tahu dua kata yang terbalik kata apa dan apa teman-teman? Method new. Yeah, that's right. New Method. method. Good. New Harusnya method, new. new New method. method. Nice. Jadi teorinya adalah kata sifat dulu ya, baru kata benda. Jadi ketika ada kata sifat menjelaskan kata benda, tempatnya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Ya, jadi bukan the method new, tapi the new method. Nice. Nanti kalau diartikan, metode yang baru itu terbukti ampuh atau efektif seperti itu. Dan contoh terakhir ini adalah jenis yang paling susah menurut saya ya, teman-teman, yaitu penghilangan. Jadi si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada di kalimat itu. Jadinya malah salah kalau dihilangkan. Contoh kalimatnya adalah one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata apa yang hilang, teman-teman? Of. Di mana? Of. Ya, that's right. One of ya. That's right, harusnya one of. Good job, teman-teman. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Alright, good. Nah, itu tadi adalah sedikit pemanasan, teman-teman ya. Jadi sambil saya mengenalkan jenis error yang akan teman-teman temui di structure bagian kedua ini. Jadi jenis error yang tadi sudah kita pemanasan tadi, sudah kita pelajari tadi, itu dibagi menjadi 4 jenis, teman-teman. Berdasarkan bagaimana si pembuat soal itu membuat kalimatnya jadi salah atau katanya itu jadi salah, seperti itu. Yaitu yang pertama, kita punya misformation. Dari kata form, itu bentuk. Nah, misformation itu pembentukan yang salah. Jadi si pembuat soal itu mengganti bentuk satu kata, ya malah salah jadinya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada addition dari kata add, artinya menambahkan. Nah, addition itu penambahan kata yang tidak perlu. Jadi si pembuat soal itu menambahkan satu kata yang sebenarnya nggak penting, malah jadi salah kalimatnya. Ya, itu atau bisa disebut dengan pemborosan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada misordering dari kata order, artinya urutan. Misordering artinya pengurutan yang salah. Jadi penempatan posisi katanya kebalik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada omission dari kata omit, teman-teman. Artinya menghapus atau menghilangkan. Jadi omission itu adalah penghilangan kata yang harusnya ada. Jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di soal. Seperti itu. Nah, kita rinci satu-satu dari 4 kesalahan ini ya. Yang pertama adalah misformation dulu. Ini jenis soal yang paling sering muncul, teman-teman. Jadi dari 25 soal error analisis atau structure bagian kedua, misformation ini muncul 23 soal sampai 24 soal dari 25 soal. Jadi bisa dibilang 95% lah seperti itu soal misformation ya. Jadi bentuknya atau ada kata yang dirubah sama si pembuat soal. Nah, misformation ini dibagi menjadi 2, teman-teman, sesuai kata yang dirubah ya. Yang pertama ada derivational sama yang kedua inflectional. Derivational sendiri adalah kelas katanya yang dirubah itu berubah, teman-teman. Jadi kelas katanya ya yang dirubah seperti itu. Tapi kalau yang inflectional itu kelas katanya sudah benar. Jadi nggak dirubah sama si pembuat soal, tapi bentuknya yang salah. Seperti itu. Nah, contohnya yang kelas katanya yang salah tadi adalah yang able produce tadi, teman-teman. Ya, able itu kata sifat, tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi harus kita ganti kata sifat ini menjadi kelas kata lain supaya lebih benar. Yang bisa menjelaskan kata kerja itu kelas kata kerja sendiri dari kelasnya auxiliary sama kata keterangan, bukan kata sifat. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya pembentukan kelas katanya yang salah. Jadi kelas katanya sudah benar. Contohnya yang did not work tadi, teman-teman.
Auxiliary itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Nah, di sini sudah ada kata kerjanya. Nah, tapi bentuk kata kerjanya lah yang salah. Nah, kata kerja itu bentuknya ada 5 ya, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, dan verb SES. Nah, setelahnya do does did itu harusnya verb 1, bukan verb 2. Seperti itu. Jadi udah benar verb, tapi bentuknya verbnya yang salah. Seperti itu. Nah, contoh lain yang salah dari derivational atau kelas katanya yang salah ya, teman-teman. Contohnya adalah my cat died yesterday. Nah, dead yang tulisannya pakai e, teman-teman, itu kata sifat ya. Jadi kalau ditelusuri kalimat ini sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikatnya. Nah, berarti nggak bisa jadi kalimat. Oke, jadi dead di situ harus kita rubah menjadi kata kerja supaya dia bisa jadi predikat. Nah, kebetulan di kata kerja ada bahasa Inggrisnya mati, teman, yaitu die, tulisannya D-I-E. Karena yesterday atau lampau, maka kita harus rubah menjadi verb 2, tulisannya D-I-E-D. Oke, nah ini mirip tapi beda kelas kata ya. Jadi harusnya my cat died yesterday. Kucingku mati kemarin. Seperti itu. Jadi dari kelas kata sifat menjadi kelas kata kerja karena kita butuh predikat di kalimat. Kemudian yang berikutnya kelas kata yang sudah benar tapi bentuknya yang salah. Contohnya adalah many wild animal are endangered today. Nah, di sini ada kata benda yang bentuknya salah, teman-teman, yaitu animal. Dia tunggal, padahal predikatnya are. Kemudian sebelumnya ada determiner many. Yang mana determiner itu menentukan bentuk kata bendanya. Kalau ada many berarti kata bendanya ya jamak ya. Jadi harusnya bukan animal kata bendanya tapi harus kata benda jamak jadinya animals. Seperti itu ya. Jadi many wild animals are endangered today. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah misformation ya, teman-teman. Jadi ini adalah jenis soal structure error analysis atau structure bagian kedua yang paling sering muncul atau yang paling banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, ini jarang keluar, sekalinya keluar paling banyak cuma 2 soal ya, tapi sering sekali cuma 1 soal atau bahkan tidak keluar, teman-teman. Yaitu jenis soal addition atau pemborosan kata. Yang contohnya tadi adalah he is the most best PUBG mobile player in the world. Harusnya most-nya tidak perlu karena sudah ada kata best, itu superlatif. Oke. Nah, contoh lain adalah the our manager wants to see you. Ada yang tahu, teman-teman, yang pemborosan di kata apa? The. Good. Good. Jadi di kata the-nya ya atau kata our-nya. Nah, kalau teman-teman masih ingat dulu waktu kita belajar adjektif atau kata sifat, itu ada kata sifat yang saya kotakin oranya dari keluarganya determiner. Ya. Nah, di kotak oranya itu kita hanya bisa pilih salah satu saja untuk satu kata benda. Di sini muncul 2, yaitu the sama our. Nah, ini harus kita hapus salah satu. Misal saya hapus the-nya ya, jadinya tinggal our manager wants to see you. Seperti itu, teman-teman. Oke, good job. Lanjut ke jenis kesalahan ketiga yang jarang keluar juga. Namanya adalah misordering. Paling banyak keluar di soal cuma 2 soal ya, tapi kadang 1, kadang juga nggak keluar. Seperti itu. Nah, misordering ini membalik 2 kata yang harusnya urut jadi tidak urut, jadi kebalik artinya ya. Contohnya yang tadi, the method new, harusnya the new method. Oke. Contoh lain adalah the actor main forgot the script. Ada yang tahu 2 kata yang terbalik kata apa dan apa, teman-teman? The Actor. main actor. Oke, Main good. Actor actor. main harusnya main actor. Good job, teman-teman. Sorry. Jadi actor main harusnya main actor ya. Jadi the main actor forgot the script. Pemeran utamanya melupakan naskahnya. Kalau diartikan seperti itu. Good job, teman-teman. Lanjut ke jenis error yang terakhir yang menurut saya paling sulit ya, yaitu penghilangan atau omission dari kata omit. Jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada. Contohnya yang di one the most important skills to acquire is communication tadi. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Nah, contoh lainnya adalah man hit into that tree last night. Kalau diartikan pria menabrak pohon itu tadi malam. Ada yang tahu yang nggak enak di kata apa, teman-teman? Atau yang kehilangan sesuatu di kata apa? Ya, that's right. Di kata man-nya ya. Masa kita bilang pria menabrak pohon itu tadi malam? Kan pria di dunia ini ada banyak sekali, teman-teman.
Ya, masa semua pria di dunia ini nabrak pohon itu tadi malam, kan nggak mungkin. Jadi harus kita specify, apalagi ini kejadian di masa lalu, lampau, maka kata bendanya harus jelas. Oke, jadi itu harus kita tambahi determiner. Misalnya ditambahkan the, misalnya ditambahkan misalnya that, itu bisa. Intinya di situ butuh determiner, ya. Jadi contohnya saya tambahkan jadinya a man hit into that tree last night. Hit di situ verb 2, teman-teman, bukan verb 1 ya. Karena verb 1, verb 2, dan verb 3 dari kata hit itu sama. Hit. Seperti itu. Nah, artinya seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Seperti itu. Nah, sebelum ke contoh soal, mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan dulu. Silakan teman-teman. Kak, mau tanya, Kak. Kan, Miss? Di soal TOEFL itu, kita hanya mencari kesalahan apa mencari Pembenaran ya, atau yang benar membetulkan. begitu? Oke, good job. Jadi kita nanti di soal structure TOEFL yang asli ya, ketika teman-teman tes, tenang aja, teman-teman tidak diminta untuk membetulkan, hanya disuruh memilih dari 4 yang digarisbawahi, yang mana yang salah. Seperti itu, tapi tidak diminta untuk membetulkan. Nah, tapi karena kita belajar supaya teman-teman paham kira-kira nanti salahnya apa, kenapa kok salah, terus betulnya gimana. Nah, nanti sambil kita latihan, sambil kita bahas seperti itu, Miss. Jadi ketika tes asli tidak diminta mencari betulnya apa atau membetulkan ya, tapi hanya mencari yang salah di antara keempatnya, seperti itu. Oke, makasih, Kak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh soal. Jadi kurang lebih seperti ini contoh soalnya. Teman-teman nanti dikasih satu kalimat seperti ini, lengkap ya, nggak ada yang hilang. Kemudian nanti di garis bawahi, ada 4 yang di garis bawahi, entah itu kata, entah itu frase. Oke. Nah, caranya sebenarnya kalau misalkan teman-teman belum terbiasa dengan soal error analisis ini, boleh mengecek kelengkapannya dulu ya, jadi subjek predikatnya dulu. Di situ kita cari predikatnya dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada is, itu predikat, subjeknya adalah gypsum, ada conjunction that, subjeknya adalah it, predikatnya adalah is ya teman-teman. Nah, kemudian di belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah. Berarti kita cek kata per kata dari depan, teman-teman. Di situ ada to, itu adalah keterangan ya, keluarganya very, keluarganya Riri, extremely, rather, seperti itu. Artinya to itu terlalu. Dia keterangan, fungsinya menjelaskan kata sifat atau kata keterangan yang lain. Oke. Nah, kita cek aja kata setelahnya. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya Kak, kalau nggak. Kak, itu kan it-nya ada 2 ya. Ya, Itu betul. bukan subjek lagi ya? Oke, good. Nah, teman-teman ada ini, it itu juga di sini ada it. Ada yang tahu it di sini fungsinya sebagai apa di kalimat ini? Sebagai objek. Dia jadi objek. Kenapa kok dibilangin jadi objek? Karena sebelumnya ada kata kerja yaitu scratch. Oke, apalagi scratch itu artinya menggores, dia butuh objek. Seperti jadi it di situ objek. Jadi beberapa kata ganti yang ada di subjek, di objek itu ada yang sama, yaitu it sama you, teman-teman. You itu kalau di depan ya tetap you, contohnya you love me. Tapi kalau dia di belakang juga tetap you, I love you. It juga begitu, teman-teman. It has 5 fingers. I love it. Jadi it itu sudah sebagai subjek, entah sebagai objek, bentuknya sama. Seperti itu, Miss. Ini Kak. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Gak ada. Pokoknya kalau ada pertanyaan apapun, teman-teman jangan dipendam ya. Takutnya nanti nggak sempat tertanyakan. Jadi tanyain aja. Sepenasarannya teman-teman tanyain aja. Oke? Gak ada? Baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Jadi itu ada to, fungsinya sebagai keterangan, teman-teman. Dia menjelaskan kata sifat soft. Nggak apa-apa. Kata keterangan, apalagi degree, adverb of degree ya, itu bisa menjelaskan kata sifat. Berarti secara kelas kata, to nggak ada masalah. Kemudian setelahnya soft ada conjunction that yang artinya sehingga. Makan, nah, makan. Oh, Yoyo kerjaan. Sorry. Enggak.
Saya mute dulu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian, ada apa, to itu gandengannya bukan that, teman-teman. Oke, ini adalah materi hari ke-8, jadi to itu gandengannya to verb 1, bukan that. Yang gandengannya that itu ada 2, kalau enggak so, ya such. Bedanya kalau so cukup diikuti kata sifat, contohnya seperti ini, kata sifat terus diikuti that, tapi kalau such harus ada kata bendanya dulu, jadi kata sifat, kata benda, baru conjunction that, seperti itu. Nah, berarti, yang salah ketemu ya, yang alfa. Jadi secara kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah, teman-teman. Oke, jadi harusnya itu bukan to tapi so. Gandengannya adalah so that. Jadi nanti kalau dibaca harusnya gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Gips itu sangatlah lunak sehingga mudah menggoresnya dengan sebuah kuku jari saja. Seperti itu. Oke, next ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, kita cari kelengkapan kalimatnya dulu. Jadi kalau dicek dari depan itu ada cadence, subjek, predikatnya adalah may be considered, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat ini sudah lengkap ya. Berarti sentencing nggak ada masalah, kita baru cek satu-satu. Di situ ada be itu verb 1 dari to be ya, teman-teman. Karena sebelumnya ada modal dan modal itu memang setelahnya harus verb 1, berarti be nggak ada masalah. Oke. Kemudian setelahnya to be itu diikuti verb 3, nggak ada masalah. To be boleh diikuti verb 3, teman-teman. Kemudian ada objek kata benda rise ya sama fall dihubungkan dengan fan voice and nggak ada masalah. Dan di situ ada kata sifat the juga nggak ada masalah. Karena the ini paling bebas, teman-teman. Jadi kata sifat the itu paling bebas. Dia bisa menjelaskan jenis kata benda apapun. Ya. Kecuali nama. Jadi the itu nggak bisa menjelaskan kata benda nama. Misalnya Priski itu nggak boleh the Priski seperti itu. Kecuali kalau marga nggak apa-apa, teman-teman. Misalnya marga saya misalkan Abimanyu ya. The Abimanyus dikasih S seperti itu. Oke. Jadi the hanya tidak bisa diikuti nama saja. Kemudian in itu preposisi. Nah, ketika dia nabrak preposisi lagi, masih ingat aturan preposisi, teman-teman? Setelah preposisi itu harus ada apa? Ada yang masih ingat penggunaan preposisi? Nggak apa-apa, kita ingat-ingat lagi, teman-teman. Jadi Tangan ya. ya, preposisi nanti akan membentuk keterangan, tapi setelahnya harus ada kata benda sebagai object of preposition atau objek dari preposition in itu. Sedangkan setelahnya in ini bukan kata benda, bukan objek. Yang ada ed-ed-nya itu pasti dia adalah verb 2 kalau nggak verb 3, teman-teman. Ya sudah ketemu yang salah ya ini berarti ya. Jadi harusnya bukan intensified tapi intensification. Ya, jadi harus preposisi kata benda supaya dia menjadi keterangan. Seperti itu. Nanti kalau dibaca, cadence may be considered the rise and fall in intensification of sounds. Cadence itu dianggap kenaikan dan penurunan dalam penguatan suara. Seperti itu. Oke, contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, kita cari subjek predikat dulu ya. Jadi kalau ditarik dari depan itu ada most cities, itu kata benda, subjek. Predikatnya adalah have, verb 1, karena subjeknya jamak yang nggak ada masalah. Kemudian sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah di sentencing. Baru kita bisa cek kata per kata, teman-teman. Di situ cities kata benda, major kata sifat. Nah langsung ketemu ya yang salah. Ini pembalikan posisi kalimat. Oke, harusnya kata sifat dulu baru kata benda, teman-teman. Jadi harusnya bukan most cities major, tapi harusnya adalah most major cities. Jadi aturannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Materi kita hari ke-6 ya mengenai kata sifat atau adjektif. Oke, jadi harusnya nanti kalau dibaca most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Hampir seluruh kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu perusahaan surat kabar harian. Seperti itu. Nah, sebelum ke latihan buat teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman. No questions. Baik, kita cek ya ke latihan soal. Nah, ini tolong dicoba dulu teman-teman karena
kalau teman-teman mencoba salah nggak apa-apa, teman-teman akan merasakan dapat lebih ingat gitu daripada kalau kita tidak menjawab seperti itu. Dicoba dulu, di sini ada satu soal waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Baik, antara Charlie atau Bravo. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, cari subjek predikat dulu. Di situ ada subjek time zone, predikatnya is. Kemudian ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Karena dia langsung diikuti dengan predikat extends. Oke, berarti di sini sudah lengkap subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, masalahnya bukan di sentencing berarti ya, baru kita cek satu per satu katanya. Yang di depan time zone artinya zona waktu. Kalau di Indonesia kita punya 3 zona waktu ya, yaitu waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, sama waktu Indonesia Timur, yaitu WIT, seperti itu. Jadi time zone nggak ada masalah, teman-teman. Apalagi predikatnya is, berarti tunggal, ada juga sebelumnya, berarti zonnya tunggal, nggak ada masalah. Nah, ini determiner atau kata sifat yang menandakan kata bendanya itu harus tunggal. Kenapa? Karena itu artinya sebuah, seorang, seekor, sehelai, sebutir, dan seterusnya. Oke, nah maka kita carikan kata bendanya. Jadi ini selalu butuh kata benda karena dia determiner ya. Jenis kata sifat yang selalu butuh kata benda. Tarik sampai nemu kata benda, teman-teman. Oke, nah di situ kata bendanya adalah kata belt. Nah, tapi beltnya jamak ya, yaitu ada S-nya di situ. Ya sudah berarti ketemu. Yang salah adalah belts-nya, teman-teman. Jadi harusnya bukan belts, tapi belt. Contohnya lagi adalah an expensive book, bukan an expensive books. A beautiful girl, bukan a beautiful girls. Seperti itu. Karena irregular itu nggak ada masalah, teman-teman. Dia adalah kata sifat, ya, artinya tidak beraturan bentuknya. Yang mana kata sifat memang tempatnya di sebelum kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Oke. Jadi itu nanti kalau dibaca, a time zone is a slightly irregular north-south belt that extends from pole to pole. Kalau diartikan, zona waktu merupakan sebuah sabuk utara ke selatan yang agak tidak beraturan, yang membentang dari kutub ke kutub. Kalau yang delta itu udah jelas betul ya, karena from gandengannya adalah to. Jadi from pole to pole. Dari ke, seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi, teman-teman. Semakin sering berarti semakin hafal caranya ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu. Waktunya sama ya, yaitu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman sudah sering latihan, itu tidak perlu menganalisa subjek predikat lagi. Ya, karena tapi untuk yang baru pertama, yang misalkan belum familiar dengan jenis soal ini, memang harus pelan-pelan. Jadi cek dulu subjek predikat, jadi kelengkapan kalimatnya. Di situ ada subjek the grouse, predikatnya adalah has ya, teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang, hati-hati raise ini verb 3 bukan verb 2. Karena raise yang ada A-nya itu dia butuh objek, artinya menaikkan atau mengangkat. Seperti itu. Oke. Sedangkan di situ tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja yang butuh objek tidak ada objeknya berarti itu pasif alias verb 3. Verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Berarti kalimatnya sudah lengkap, satu subjek, satu predikat. Kita tarik satu-satu dari depan. Ada kata like. Like itu kata sifat, teman-teman.
Oke, kata sifat itu tidak boleh punya objek. Nah, kalau ada kata benda, dia diawali dengan determiner itu pasti itu paling depan. Jadi dia membentuk apa namanya? Bagian kalimat sendiri. Jadi a chicken itu satu kesatuan. Nah, sebelumnya itu pasti beda posisi kalimat seperti itu. Nah, alike itu kata sifat tidak boleh diikuti kata bukan kata ya, ini adalah objek. Jadi yang punya objek itu cuma dua, teman-teman. Oke, kalau nggak preposisi ya kata kerja. Kata kerja pun tidak semuanya butuh objek, tergantung jenis kata kerja atau arti. Kalau diartikan memang butuh objek atau tidak. Tapi kalau preposition pasti selalu butuh objek. Nah, di sini kata sifat. Kata sifat tidak boleh punya objek. Ya sudah, yang salah adalah alike ya, teman-teman. Yang alpha jadi harusnya bukan alike, kita ganti jadi preposition yaitu like. Nah, itu nanti jadi satu kesatuan kalau ada preposisi diikuti dengan noun phrase atau adjective noun seperti itu ya. Intinya preposisi harus ada kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Jadi harusnya like a chicken kalau diartikan seperti seekor ayam, bebek memiliki 4 jari kaki dengan satu bagian belakangnya itu diarahkan atau diangkat ke atas tanah. Jadi maksudnya jarinya itu bukan hadap ke bawah tapi hadap ke atas seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban Charlie, ada juga Bravo, dan ada juga Delta. Baik, mari kita cek ya. Apakah Bravo, Charlie, ataupun Delta. Kita cek bersama. Cari dari depan teman-teman, subjek predikat. Di situ ada Colorado subjek, predikatnya is visited. Ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu who, predikatnya adalah come. Oke, berarti sudah lengkap subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kita cek dari depan ada every, dia harus diikuti kata benda tunggal. Every year, kata bendanya sudah tunggal, every nggak ada masalah ya. Nah, every ini boleh diikuti kata benda jamak, teman-teman, tapi ada syaratnya. Harus ada penanda jumlahnya. Misalkan setiap 2 tahun, nah itu baru boleh. Every 2 years, seperti itu. Misalkan setiap 3 orang, misalnya. Every 3 people. Nah, tapi kalau cuma every diikuti kata bendanya harus tunggal. Misalnya every person, every month. Nggak boleh every month, nggak bisa ya. Seperti itu. Jadi kalau dia bisa diikuti jamak ketika ada penjumlah kata bendanya. Kalau nggak ada ya harus tunggal. Seperti itu. Kemudian berarti every nggak ada masalah karena year-nya tunggal. Kemudian is diikuti verb 3 pasif ya karena dia tidak punya objek. Setelah visited langsung diikuti preposisi by. Berarti visited nggak ada masalah teman-teman. Oke. Kemudian tarik ke belakang ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu who, diikuti predikat come. Who itu conjunction untuk menjelaskan kata benda manusia, teman-teman. Kita lihat apakah kata benda sebelumnya manusia. Ternyata kata benda sebelumnya adalah turis. Turis itu manusia ya, artinya pengunjung. Seperti itu. Berarti who nggak ada masalah. Nah, di sini yang salah adalah reason-nya. Kata kunci teman-teman adalah a variety of, teman-teman. A variety of itu anggap sebagai satu kata ya, teman-teman, sama kayak a lot of. Memang kelihatannya 3 kata. Sama kayak a number of, sama kelihatannya memang 3 kata, tapi sebenarnya mereka satu kata. Ya, a variety of itu artinya beragam atau bermacam-macam. Kalau a lot of artinya banyak, kalau a number of artinya sejumlah. Nah, ketiga determiner penanda jumlah ini harus diikuti kata benda jamak. Oke, berarti kelihatan ya. Yang salah adalah kata reason, harusnya reasons. Karena ada a variety of. Ya, nanti kalau diartikan setiap tahun Colorado dikunjungi oleh jutaan turis yang datang untuk beragam alasan atau bermacam-macam alasan. Nah, berarti banyak alasannya ya. Maka nggak boleh tunggal, harusnya jamak juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Jangan takut salah juga. Dicoba dulu teman-teman, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan.
Oke guys, 30 seconds over. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Ragu-ragu juga nggak apa-apa, teman-teman kirim dulu sedapatnya ya. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, kemudian ada juga By, berarti Charlie ya. Oke, oke antara Charlie atau Bravo, ada juga Alpha. Baik, mari kita cek bersama ABC teman-teman, vitamin ya. Kita cek bersama. Caranya sama, kenali dulu subjek predikatnya. Di situ ada many of society's wealth, itu subjeknya, predikatnya adalah is control. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah. Kita cek satu-satu, yang pertama ada many of the. Nah, penanda jumlah itu nggak apa-apa dikasih of, syaratnya setelahnya ada the atau teman-temannya the. Contohnya seperti ini, ada societies itu kepemilikan. Ya, contohnya my, contohnya your itu kepemilikan, teman-teman. Itu keluarganya the juga. Berarti many of the itu nggak ada masalah ya many-nya. Kemudian kata bendanya wealth. Nah, many of the itu harus diikuti kata benda jamak, teman. Sama kayak many aja. Sedangkan wealth di sini tunggal. Tapi wealth ini nggak bisa dijamakkan, teman-teman. Wealth itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi bentuknya selalu wealth, nggak bisa wealths. Itu nggak bisa. Ya. Jadi antara yang ini, yang many atau yang bravo yang salah. Cara mengeceknya adalah karena kebetulan dua-duanya di bagian di subjek, maka kita cek predikatnya, teman-teman. Karena dalam bahasa Inggris ya, terutama di present, subjek sama predikat itu gandeng. Maksudnya kalau subjeknya tunggal, predikatnya apa? Kalau subjeknya jamak, predikatnya apa? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat predikatnya di situ menggunakan is, berarti subjeknya harus tunggal. Oke, berarti wealth ini nggak ada masalah, teman-teman. Ya, karena kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Nah, yang salah berarti kata many-nya. Ya, untuk bilang banyak, ditaruh di kata benda yang tidak bisa dihitung itu bukan many, tapi much. Nah, itu bedanya much sama many, teman-teman ya. Atau saya tulis, jadi kalau many itu dia diikuti kata benda jamak, dan kata benda jamak itu pasti yang bisa dihitung ya. Kemudian kalau much itu untuk bilang banyak, tapi untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi atau kita nyebut, atau saya tulis saja noun yang tidak bisa dihitung gitu ya. Yang tidak bisa dihitung. Dan kata benda yang tidak bisa dihitung itu selalu dianggap tunggal. Seperti contohnya air, contohnya minyak. Itu kan nggak bisa kita bilang sebuah air, 2 buah minyak. Kan nggak bisa teman-teman. Oke, misalkan lagi sebuah udara, kan nggak bisa. Jadi kata benda itu ada yang bisa dihitung, ada yang tidak, seperti itu. Kalau ada kata benda tidak bisa dihitung, dianggap tunggal. Jadi itu harusnya bukan many of society's wealth, tapi much of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Kalau diartikan banyak dari kekayaan masyarakat dikendalikan oleh korporasi besar dan agensi-agensi pemerintahan, seperti itu. Kita coba lagi, nggak apa-apa teman-teman. Nomor berikutnya, silakan dicoba dulu. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Charlie ya. Oke, antara Charlie atau Delta kita cek bersama. Ada juga Alpha, mari kita cek bersama. Sorry, ini yang tadi yang Alpha. Oke, antara Charlie atau Delta kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, kenali dulu subjek predikat. Di situ ada subjek it, predikatnya is. Kemudian ada conjunction that, subjek lagi yaitu a flash of lightning, kata bendanya di flashnya ya. Predikatnya adalah is seen, pasif. Kemudian ada conjunction lagi before. Subjeknya adalah a clap of thunder, kata bendanya di clap. Kemudian predikatnya tidak ada. Nah, berarti inilah keenakan apa? Keunggulan kalau kita bisa ngecek subjek predikat dulu, teman-teman. Kita bisa menemukan kalau misalkan masalahnya di sentencing seperti ini. Berarti ketemu ya, yang salah adalah yang delta. Kenapa? Karena ini verb 3, teman-teman, bukan verb 2. Verb 1 dari heard itu hear. Dia butuh objek.
Nah, kalau ada verb yang butuh objek tapi tidak ada objeknya, berarti itu pasif. Ini verb 3. Verb 3 berdiri sendiri, tidak bisa jadi predikat ya. Supaya dia bisa jadi predikat, pasif itu kita tambahkan to be sebelumnya. Oke, jadi yang salah adalah yang delta, ini harus kita rubah jadi predikat, jadi harusnya bukan heard aja, tapi harusnya adalah is heard, teman-teman. Oke, jadi nanti kalau dibaca, it is common knowledge that a flash of lightning is seen before a clap of thunder is heard. Kalau diartikan sudah menjadi pengetahuan halayak umum bahwa sebuah kilatan cahaya itu terlihat sebelum sambaran petir didengar atau terdengar. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban delta, ago, delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Ya, that's right. Good job teman-teman. Jawabannya adalah delta. Nah, sekarang alasannya kenapa? Jadi kata kunci teman-teman di sini adalah kata for. Ya, for itu artinya adalah selama. Yang mana dia harus diikuti durasi, bukan kapan mulainya, tapi durasi. Contoh lagi nih, misalkan dalam bahasa Indonesia itu juga kita bisa buat analogi, teman-teman. Misal saya punya kalimat sama-sama menggunakan selama ya. Kalimat pertama saya bilang, saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun yang lalu. Itu kalimat pertama. Saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun yang lalu. Kalimat kedua, saya sudah saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Nah, kalimat yang atas, saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun yang lalu. Kalau yang nomor 2, saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Nah, yang enak itu adalah yang kedua ya, teman-teman. Masa selama 10 tahun yang lalu. Kan itu keterangan waktu kapan terjadinya, masa pakainya selama. Jadi kalau mau pakai yang lalu itu bukan pakai selama ya. Jadi kalau mau pakai yang lalu itu boleh dihilangkan preposisinya. Jadi langsung aja thousands of years ago. Artinya adalah ribuan tahun yang lalu. Atau kalau mau pakai waktu mulainya itu pakainya adalah since. Jadi harusnya kalau pakai ago itu bukan pakai for tapi pakainya since. Oke, jadinya harusnya since thousands of years ago. Sejak ribuan tahun yang lalu. Berarti sampai sekarang seperti itu. Oke, itu bedanya since sama for, teman-teman. Oke, jadi yang salah adalah yang ago itu adalah addition atau pemborosan. Jadi malah salah diartikan nggak enak. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini kalau diartikan kalimatnya fase dari bulan telah berperan sebagai pembagi pokok dari waktu selama ribuan tahun. Tanpa ago, seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Saya hapus dulu coretannya. Oke, ternyata sudah habis. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum saya tutup. Jadi sebenarnya ini review materi kelas kata ya, teman, tapi juga peritilan-peritilan kecilnya. Jadi di sini menuntut teman-teman untuk lebih teliti juga dan memang lebih banyak latihan juga ya supaya teman-teman ketika tes nanti gampang, tidak panik, tidak kaget. Kalau misalkan sudah terbiasa itu enak, teman-teman, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Silahkan teman-teman sebelum saya tutup. Kak, mau tanya. Boleh, Miss. Silahkan, Miss. Ini lebih kepada ini ya, cara mengerjakan gitu. Kalau misalnya kita identify atau analisis satu pertanyaan tuh kayak suka lupa waktu gitu. Padahal kan harusnya identify itu 30 detik gitu ya. Move ke Betul. pertanyaan selanjutnya. Tapi tuh kadang suka yang kita baca bolak-balik gitu. Tapi jadi habis waktu sendiri itu gimana ya Kak triknya supaya Oke. bisa memanage diri Oke, sendiri? sama. Jadi
Cuman bedanya mungkin gini, teman-teman. Saya juga, lose track of time. Jadi saya juga kehilangan waktu ketika saya mengerjakan. Cuman bedanya adalah mungkin teman-teman lebih dari 30 detik ya, tapi kalau saya kerjakan karena mungkin udah biasa, teman-teman ya. Eee, Misalkan baru 5 detik itu bisa, kayak gitu. Nah, caranya yaitu tadi, mungkin udah terbiasa tadi. Nah memang, sama kayak struktur bagian pertama, Miss. Itu memang pertama kali kita baru kenal itu agak sulit. Bukan agak, mungkin itu sulit kayak gitu. Tapi ketika kita sudah belajar sering-sering dengan, ketemu dengan soal itu, lama-lama udah hafal. Jadi kayak nggak perlu ngafal pun ketika jenis soal itu ketemu di tes, nggak perlu mikir lama-lama, "Oh ini udah pernah, soalnya seperti ini, yang hilang ini," kayak gitu. Di error analysis ini juga sama, Mas, cuman bedanya error analysis ini, apa ya, dia lebih ada banyak pecahan-pecahan gitu atau pengecualian-pengecualian. Contohnya bedanya some sama much sama many misalnya ya. Bedanya a lot of sama much sama many, bedanya a little sama a few itu apa, kayak gitu. Nah juga, nggak enaknya program singkat atau short course ya, seperti yang kita sekarang, kerjakan teman-teman, itu kita terbatas dengan waktu pertemuan. Jadi, memang untuk error analisis ini hanya dibahas 1 hari, otomatis untuk latihannya, itu saya nggak bisa nemenin teman-teman. Tapi jangan khawatir, teman-teman tetap saya hajar pakai latihan, itu hajar aja latihannya teman-teman, kalau butuh apapun bisa japri saya, kayak gitu. Jadi, yang saya bilang tadi, jadi sebenarnya jawabannya gampang, biasakan diri teman-teman dengan, latihan soal jenis seperti ini. Lama-lama akan terbiasa, ketika 30 detik itu akan terasa lama sekali, Miss. Kayak gitu. Tapi kalau kita tidak terbiasa, 30 detik itu, "Loh, kok udah habis aja? Jawabannya apa? Belum ketemu." Biasanya seperti itu. Tapi itu wajar ya, teman-teman. Memang di TOEFL ini sebenarnya teorinya gampang, cuman karena vocab-nya agak tinggi-tinggi, nah itu yang kadang bikin kita sulit. Nah untuk, vocab tinggi-tinggi itu teman-teman tidak perlu ambil pusing ya, sambil latihan ketika dapat vocab baru, tulis artinya sama kelas katanya itu sangat membantu teman-teman sekali, seperti itu. Jadi semakin sering ketemu kata itu, semakin gampang mengerjakan. Nah, mungkin sedikit informasi teman-teman, banyak kok yang dari Kingdom, dari, kelas kita ini, yang short course ini biasanya itu ngambil private ke saya, kan kalau private kan enaknya nggak ada silabus, jadi saya menyesuaikan perkembangan teman-teman. Nah itu mereka bisa kan saya juga bisa ngukur ya perkembangan, oh teman-teman udah siap sampai, ke materi berikutnya udah siap, nah itu nanti dari latihan mereka udah paham, kok gini lebih gampang ya Sir?" Gitu. Sebenarnya bukan gampang sih, karena saya ajar latihan dan, saya sesuaikan dengan perkembangan. Kalau di short course, materi 1 bulan harus selesai, saya nggak bisa menyesuaikan teman-teman satu persatu, seperti itu. Karena kita mengejar materi teman-teman, 1 bulan materi harus selesai, seperti itu Mas. Jadi saya hanya bisa memfasilitasi teman-teman dengan latihan soal dan monitoring dari luar kelas, seperti itu. Tapi Baik, dapat terima dapat maksud saya, Mas, ya. Jadi memang harus hajar latihan, Mas. Memang harus sering-sering. Memang agak sulit dulu pertama, tapi kalau udah biasa, trust me, it will work like that. It iya, will be soalnya saya ada target mau ambil tes ya, rencananya betul. akhir bulan. Skornya ya, skornya berapa, Miss, targetnya? Targetnya 550. Nah, itu lumayan tinggi kalau untuk Nah, Indonesia, iya tapi kemarin prediction baru dapet 510, 517. Tapi itu udah bagus, Mas. Jadi Indonesia di orang Indonesia teman-teman standarnya ya, itu sebenarnya 450. Tapi untuk standar kelulusannya, kita ditinggikan sama yang ya yang bikin sistem lah kayak gitu. Oke, makanya kadang saya juga juga apa ya, kadang saya kalau dapat cerita teman-teman atau kadang kan ada yang joki ke saya juga, itu kalau udah tes 10 kali, udah tes gini, kasihan saya waktunya, uangnya juga, tenaganya, kayak gitu. Padahal cuma buat TOEFL, seperti itu. Jadi Iya. ya, that's right. Jadi memang itu tadi, Miss, saya hanya bisa bantu teman-teman dari kelas sama latihan soal. Tapi tetap saya nanti di luar kelas, teman-teman tanya apapun, kirim aja di Japri ya. Nanti ketika saya buka WhatsApp pasti langsung saya jawab. Seperti itu, teman-teman. Kalau nggak nabrak kelas, seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Jadi memang saya hanya bisa membantu teman-teman yang bisa menjamin bisa atau tidaknya adalah usaha teman-teman sendiri. Oke? Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada semangat teman-teman ya, belajar terus, saya bantu dari belakang.
Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. All right. See you Thank next you, time, Kak. everyone. Okay.